Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dewi Salisatu Nurlaili dari kelas MPIB. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting yang sering terdengar pada saat-saat ini. Ya, betul. Saya akan membahas mengenai cara mengatasi masalah bullying dan langkah-langkahnya untuk anak remaja. Bullying bukanlah masalah yang sepele. Dampaknya bisa sangat merugikan bagi kesejahteraan mental dan emosional anak-anak remaja, bahkan hingga dewasa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui cara mengatasi masalah bullying ini. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis bullying, tanda-tanda apa yang perlu diperhatikan, serta strategi efektif untuk mencegah masalah bullying di lingkungan sekolah. Nah, simak berikut ulasannya. Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Contoh kasus bullying ini dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, seperti pelecehan verbal, pelecehan fisik, pelecehan sosial, maupun pelecehan emosional. Bentuk bullying pertama adalah pelecehan verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Bentuk bullying yang kedua adalah pelecehan fisik. Bullying ini melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, atau menganiaya korban secara fisik. Bentuk bullying ketiga adalah pelecehan sosial. Bullying ini berupa tindakan mengecualikan, mengisolasi, dan menyalurkan gosip dan fitnah tentang korban. Bentuk bullying keempat adalah pelecehan emosional. Bullying ini menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Lalu, apa sih dampak bullying bagi korban? Nah, berikut dampaknya. 1. Dampak emosional dan mental. 2. Gangguan fisik. 3. Performa akademik yang menurun. 4. Gangguan hubungan dan sosial. 1. Dampak emosional dan mental. Bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. 2. Gangguan fisik. Bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko penyakit fisik. 3. Performa akademik yang menurun. Korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa akademik, asensi yang tinggi, dan penurunan minat terhadap pendidikan. 4. Gangguan hubungan dan sosial. Bullying dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan persahabatan, atau berinteraksi secara sosial. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hubungan dan interaksi sosial mereka di masa depan. Bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang mungkin menjadi korban bullying? Nah, berikut ini tanda-tanda bullying yang perlu kamu ketahui, seperti 1. Gangguan pola tidur. Perubahan pola tidur dapat menjadi salah satu tanda korban perundungan yang kerap terjadi. Hal ini terjadi karena adanya rasa cemas, rasa lelah, hingga rasa takut yang berlebihan. Bullying dapat menyebabkan seseorang mimpi buruk sehingga lebih sering terbangun dan menangis pada malam hari. Tanda ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup para korbannya karena tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jika dibiarkan, gangguan tidur beresiko memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. 2. Memiliki perilaku yang tidak biasa. Korban perundungan juga dapat mengalami perubahan perilaku menjadi tidak biasa. Jika sebelumnya korban semangat untuk melakukan aktivitas kesukaannya,
Tindakan bullying bisa menyebabkan korban menjadi kehilangan minat pada hobinya. Selain itu, korban perundungan juga kerap menghindari lokasi atau benda pribadi yang memicu terjadinya perilaku tidak menyenangkan tersebut. 3. Perubahan pola makan. Perundungan juga bisa ditandai dengan perubahan pola makan pada korbannya. Seseorang yang kerap mengalami bullying dapat menjadi kehilangan nafsu makan atau memiliki nafsu makan berlebih. Lalu, bagaimana strategi yang efektif untuk melawan dan mencegah bullying di lingkungan sekolah? Nah, berikut ulasannya. Berikut adalah beberapa strategi yang efektif untuk melawan dan mencegah bullying di lingkungan sekolah. 1. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang masalah bullying melalui program-program pendidikan, seminar, dan kampanye kesadaran. Siswa, guru, orang tua, dan staf sekolah perlu diberikan informasi tentang tanda-tanda bullying, dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. 2. Buat kebijakan sekolah yang jelas. Membuat dan menegakkan kebijakan sekolah yang jelas dan tegas tentang bullying, termasuk sanksi bagi pelaku bullying dan prosedur untuk melaporkan insiden tersebut. 3. Peran guru dan staf sekolah. Melibatkan guru dan staf sekolah dalam mengawasi dan mengidentifikasi tanda-tanda bullying di lingkungan sekolah. Mereka harus siap untuk mengintervensi dan menangani situasi bullying segera setelah terdeteksi. 4. Bentuk kelompok anti-bullying. Membentuk kelompok anti-bullying di sekolah yang terdiri dari siswa, guru, dan staf sekolah yang berkomitmen untuk mengatasi masalah bullying. Kelompok ini dapat mempromosikan kesadaran, memberikan dukungan kepada korban, dan mengorganisir kegiatan pencegahan bullying. 5. Bimbingan dan konseling. Menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi siswa yang terlibat dalam perilaku bullying, baik sebagai pelaku maupun korban. Bimbingan ini dapat membantu mereka memahami akar masalah, mengelola emosi, dan memperbaiki perilaku mereka. 6. Fasilitas persahabatan dan kemitraan. Mendorong pembentukan persahabatan dan kemitraan positif di antara siswa untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. 7. Model perilaku positif. Guru dan staf sekolah harus menjadi contoh yang baik dengan mempraktikkan perilaku positif, mendukung dan menghormati semua siswa di sekolah. 8. Melibatkan orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya pencegahan bullying dengan mengadakan pertemuan, workshop, atau diskusi tentang masalah ini. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan kolaboratif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari bullying. Nah, teman-teman, itu tadi panduan lengkap mengenai cara mengatasi masalah bullying dan langkah-langkahnya untuk anak remaja. Semoga informasi yang saya berikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan dan mari menjadi agen perubahan dalam mengatasi masalah bullying di lingkungan sekitar kita. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa untuk share dan like dan subscribe ke channel ini untuk konten edukatif lainnya. Sangat dari saya, dan jangan ragu untuk berbicara jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami masalah bullying. Anda tidak sendiri karena bantuan selalu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.